Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi syara'a li ibadihi at-taqarrub ilayhi bi dhikril Qur'an wa qarana an-nahra bis-salati fi muhkamil Qur'an. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام وحقق الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil Islam wa rasulis salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi iman wa islam wa ihsan ila daris salam. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan sunnah muakkadah salat sunnah Idul Adha 1446 Hijriah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia suri tauladan yang kalau seandainya kita ingin mencari tauladan yang sempurna, tidak ada lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa menanamkan jiwa kurban dalam hidup kita, yaitu jiwa yang penuh dengan cinta, jiwa yang penuh dengan syukur, jiwa yang penuh dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Pada hari ini di selain kota suci Mekah, kita melaksanakan sholat Idul Adha. Di kota Makkah ada pelaksanaan ibadah haji. Di sini juga ada pelaksanaan ibadah kurban. Semua adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah menyampaikan inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan nikmat yang teramat besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, akan Allah tambahkan nikmat. Kalau kalian kufur, Allah akan azab. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita bersyukur, sesungguhnya itu untuk diri kita. Wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'a wa innallaha ghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata, seandainya seluruh manusia, seluruh hamba Allah ini tidak ada yang bersyukur, kata Nabi Musa, Allah tidak akan pernah kekurangan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Menapakilasi sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai manusia pecinta yang paripurna. Kira-kira 18 abad sebelum Masehi, 38 abad silam, ada seorang manusia yang telah berusaha memperjuangkan agama yang hanif, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal itu beliau lakukan dari sejak beliau masih kecil. Ketika Nabi Ibrahim kecil, Nabi Ibrahim memperhatikan ayahnya yang merupakan pengrajin berhala, tetapi ayahnya ini adalah penyembah berhala juga. Maka diabadikan dalam Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Jadi Ibrahim mengkritik ayahnya dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang baik. Ibrahim bertanya, wahai ayahku, kenapa engkau membuat berhala tapi engkau menyembah berhala itu? Kata Nabi Ibrahim, menurut aku ayah ini sesat, tapi dengan bahasa yang penuh dengan indah. Maka di sini maknanya apa? Seorang anak boleh mengkritik, boleh bertanya kepada ayahnya kalau itu berkaitan dengan ketuhanan. Maka dalam Quran surah Luqman dikatakan, wa in ja'alaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Orang tua kalau dia mengarahkan anaknya untuk musyrik, tidak wajib bagi anaknya untuk patuh. Tapi terkait dengan kemusyrikan, kalau yang lainnya seorang anak harus patuh kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak berhenti di situ. Dalam memperjuangkan tauhid, Nabi Ibrahim juga mengkritik para raja, mengkritik raja dan penggawa-penggawanya ketika itu yang sangat bengis, yang bernama dengan Raja Namrud. Ketika para pejabat melaksanakan pesta pora di kota Babilonia, sekarang merupakan daerah Irak. Kalau sekarang Nabi Ibrahim hancurkan seluruh berhala-berhala sesembahan Raja Namrud. Kemudian yang paling besar dibiarkan tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala itu digantungkan di berhala yang paling besar. Ketika berhalanya hancur, Raja Namrud dan para penggawanya curiga, ini paling-paling kerjaannya Ibrahim. Karena tidak ada lagi anak muda yang seberani Nabi Ibrahim dalam menentang kemusyrikan. Lalu ketika Nabi Ibrahim dipanggil, Nabi Ibrahim berkata, ketika ditanya oleh Namrud dan penggawa-penggawanya, qalu a anta fa'ata hadza bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ente yang merusak berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kamu wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, tuh yang lagi dikalungin kapak itu berhala yang paling besar. Tanya kalau seandainya dia bisa berbicara.
raja tapi logikanya gak jalan. Nabi Ibrahim berani demikian, akan tetapi yang namanya raja dengan kekuasaannya tetap saja. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, akan tetapi Nabi Ibrahim tidak terkena panas sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim gelisah. Nabi Ibrahim sangat gundah gulana. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dikatakan fa'idha jannal laylu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin walamma ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin walamma ra'a asy-syamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar walamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim mencari-cari Tuhan. Ketika ada bintang keluar, ini Tuhan. Walamma afala, ketika bintang itu hilang, ini bukan Tuhan, masa Tuhan hilang. Ketika ada bulan, Nabi Ibrahim bilang ini bulan Tuhan nih. Ketika bulan itu hilang, Ibrahim berkata, bukan Tuhan. Kalau seandainya engkau tidak memberi petunjuk kepadaku, wahai Tuhan, saya pasti tersesat. Ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim, ini Tuhan. Tapi ketika matahari ini hilang, walaupun matahari lebih besar, Nabi Ibrahim menyampaikan, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya tidak setuju dengan apa yang kalian musyrikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamdulillah. Nabi Ibrahim alaihissalam memperjuangkan tauhid, maka sejak itu Nabi Ibrahim mendeklarasikan tauhidnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh wa ma kana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Ini sering kita baca dalam doa kita. Maka para mufassirin menyebutkan bahwa penemuan Nabi Ibrahim adalah penemuan terhebat sepanjang sejarah manusia. Jadi kalau kita ini ada penemu lampu, ada penemu internet, ada penemu cakar ayam, ada penemu pesawat terbang, dibandingkan dengan temuan Ibrahim tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena penemuan Nabi Ibrahim terhadap Tuhan, terhadap Allah, menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Tetapi penemuan-penemuan modern, penemuan-penemuan yang lainnya banyak manfaat, tidak sedikit menimbulkan madarat. Adanya HP, manfaatnya banyak, tetapi madaratnya tidak sedikit. Tapi kalau seorang itu bertauhid, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Maka kemudian di dalam hari raya Idul Adha itu ada ibadah kurban, juga adalah penghormatan terhadap Nabi Ibrahim, penghormatan kepada Nabi Ismail, di mana keduanya adalah seorang yang bertauhid, seorang yang la ilaha illallah, yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Kalau seandainya selain Allah, selain Allah, selain Rasulullah lebih kita cintai, sesungguhnya itu adalah bermakna bahwa ketauhidan kita belum sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Maka Nabi Ibrahim dalam Al-Quran selalu berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas shalihin. Ketika Nabi Ibrahim belum punya anak,
padahal usianya sudah 80 tahun. Nabi Ibrahim bilang, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Padahal sudah 80 tahun, tidak putus asa. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakin bahwa semua atas kehendak Allah. Tidak berhenti di situ. Ketika Nabi Ibrahim punya anak, ketika Nabi Ibrahim baru anaknya dilahirkan, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diuji lagi, harus meninggalkan istri dan anaknya Siti Hajar dan Nabi Ismail di satu lembah yang sekarang yang disebut dengan tempat keluarnya air Zam-Zam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Jadi Nabi Ibrahim karena cinta, karena tauhid, apapun yang diperintahkan Allah dilakukan. Anaknya baru lahir, tidak ada makanan, tandus, harus ditinggalkan, dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, kurban adalah bukti syukur yang sempurna. Jadi kalau seandainya kita berkurban, sesungguhnya bukan menyembelihnya itu, sesungguhnya bukan dagingnya itu, tetapi adalah syukur kita kepada Allah. Syukur apa? Syukur nikmat Allah telah memberikan kita hewan. Dari hewan itu banyak manfaat. Dari hewan itu kita bisa mendapatkan gizi. Dari hewan itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kurban adalah kepatuhan total kepada Ilahi. Ini luar biasa bahwa Nabi Ibrahim ini seorang yang sangat patuh. Di mana ketika satu waktu Nabi Ibrahim bermimpi harus menyembelih anaknya, kemudian anaknya karena itu atas perintah Allah bersedia untuk disembelih. Bayangkan anak yang ditunggu-tunggu kemudian harus disembelih. Di dalam penyembelihan Ismail itu ada satu peristiwa yang sangat mengiris hati kita, yang membuat sedih kita. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya Ismail, Ismail bilang begini, ya abatis berteribati hatta la antariba waqfuf anni siyabaka hatta la yantatiha alaiha min dami syai'un fayanqusa ajri wa tarahu ummi fatahzan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bilang, wahai ayahku, ikatlah aku dengan kencang dan sing-singkan bajumu sehingga nanti tidak sampai ibuku melihat darahku, sehingga nanti ibuku bersedih. Yang kedua, wa ya abatis tahidda syamrataka wa asri marrasikin ala halakil yakun ahwana alayya fa innal mauta syadid. Wahai ayahku, tolong itu pisaunya asah dulu, asah yang tajam, dan tolong nanti kalau nyembelih aku percepat, karena itu sangat menyakitkan kalau seandainya aku disembelih tapi lama. Kemudian wa idza ataita ummi faqra 'alaiha salam minni wa in aradta wa in ra'aita an tarudda qamisi ala ummi faf'al. Wahai ayahku, jika engkau bertemu ibuku, sampaikanlah salam dariku, dan jika engkau berkehendak, silahkan bajuku ini dikembalikan kepada ibuku. Kemudian alhamdulillah Nabi Ibrahim mengatakan, nikmal aul ya bunayya ala amrillahi ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, engkau betul-betul anak yang soleh, yang telah membantu orang tuanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ismail Allah ganti dengan hewan kurban. Hewan kurban wa fadainahu bi dzibhin azim. Ini luar biasa kejadian ini. Kenapa?
harus menyembelih Ismail dulu, harus ada drama dulu. Ternyata ini ada sejarahnya, karena di zaman itu biasa di berbagai daerah itu mengorbankan manusia, biasa menyembelih manusia. Maka kejadian itu adalah ibrah bahwa sesungguhnya Islam, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim membawa ajaran agama yang menghormati manusia. Manusia tidak layak untuk dikorbankan. Yang layak dikorbankan adalah sifat-sifat kebidatangan manusia. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terakhir, kurban adalah menapaktilasi jejak keluarga paling cinta ilahi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan seluruh rangkaian ibadah haji rata-rata adalah menapaktilasi bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ana wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir walau man kafara fa amatihum qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.